Assalamualaikum anak-anak, kita belajar lagi ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui dengan benar. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika yang diketahui selisihnya, bagaimana ya cara menentukan dua bilangannya? Ingat dulu ya, pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya yaitu: 1. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. 2. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Bisa kita tuliskan A kurang B sama dengan C. A lebih besar dari C. B sama dengan A kurang C. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu menaruh telur di dalam kulkas. Selama 1 minggu, telur-telur tersebut telah dimasak. Ternyata telur tersebut masih 5 butir. Tuliskan kemungkinan telur yang ditaruh ibu di kulkas dan telur yang telah dimasak oleh ibu. Untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita simak penjelasannya berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sisa telur adalah 5 butir. Lalu kita diminta untuk menentukan telur yang ditaruh di kulkas dan telur yang dimasak. Tentu, telur yang ditaruh di kulkas pasti lebih besar daripada sisanya. Misalkan, telur yang ditaruh di kulkas adalah 10 butir. Maka, telur yang dimasak adalah 5 butir. Karena 10 jika dikurangi 5 hasilnya sisanya adalah 5 butir. Misalkan yang ditaruh adalah 15 butir. Maka, telur yang dimasak pasti 10 butir. Karena hasil pengurangannya adalah 5. Kemudian, misalkan telur yang ditaruh adalah 20 butir, maka telur yang dimasak adalah 15 butir. Kemudian, misalkan yang ditaruh adalah 30 butir, maka yang dimasak adalah 25 butir. Ya, kita lihat, ternyata hasil pengurangan antara telur yang ditaruh dan yang dimasak adalah sama-sama 5 butir. Itu tadi adalah bagaimana cara menentukan suatu bilangan merupakan hasil pengurangan dari dua buah bilangan. Bagaimana, sudah paham ya? Kita coba contohnya ya. 1. A kurang B sama dengan 125. Berapakah nilai A dan B? Misalnya A sama dengan 528. Ingat ya, untuk nilai A terserah kita saja. Yang penting nilainya harus lebih besar dari C. Maka kita dapatkan 528 dikurang B sama dengan 125. Untuk nilai B dapat kita hitung. B sama dengan 528 dikurang 125 sama dengan 403. Jadi, dua bilangan yang selisihnya 125 adalah 528 dikurang 403. Contoh yang kedua, lingkarilah dua bilangan yang selisihnya 350. Bilangan tersebut adalah 990, 640, dan 540. A kurang B sama dengan 350. Misalnya, kita ambil A-nya adalah 990. Maka kita dapatkan 990 dikurang B sama dengan 350. B sama dengan 990 dikurang 350 sama dengan 640. Jadi, dua bilangan yang selisihnya 350 adalah
990 dikurang 640. Contoh yang ketiga, dibaca dulu ya soalnya. Ayah menanam sejumlah bibit jagung di pekarangan. Bibit jagung yang berhasil tumbuh dengan baik ada sebanyak 115 buah. Tuliskan dua kemungkinan total bibit jagung dan banyak bibit jagung yang gagal tumbuh. Diketahui bibit jagung yang tumbuh baik adalah 115 buah. Ditanyakan dua kemungkinan total bibit jagung dan banyak bibit jagung yang gagal tumbuh. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan. A sama dengan total bibit jagung. B sama dengan bibit jagung yang gagal tumbuh. C bibit jagung yang tumbuh dengan baik. Kemungkinan yang pertama, A dikurang B sama dengan 115. Misalnya A-nya sama dengan 235. Maka 235 dikurang B sama dengan 115. B sama dengan 235 dikurang 115. Kita dapatkan hasilnya 120. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 235 dikurang 120 sama dengan 115. Kemungkinan yang kedua, A dikurang B sama dengan 115. Misalnya A sama dengan 180. Maka 180 dikurang B sama dengan 115. B-nya dapat kita cari 180 dikurang 115 sama dengan 65. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 180 dikurang 65 sama dengan 115. Mari kita belajar bagaimana cara menentukan dua buah bilangan tersebut. Misalkan hasilnya adalah bilangan 200. Kita akan menentukan dua buah bilangan apabila dikurangkan hasilnya menjadi 200. Ya, caranya adalah misalkan yang kita mau tentukan adalah bilangan yang paling depan. Maka kita pilih bilangan paling terdepan tersebut adalah bilangan yang lebih besar dari 200. Di sini kita ambil contohnya adalah 300. Setelah itu, untuk mencari bilangan satunya lagi, maka caranya adalah dengan mengurangkan antara bilangan depan yaitu 300 dengan hasilnya yaitu 200. Maka ketemu hasilnya adalah 100. Selanjutnya, jika bilangan yang ingin kita tentukan yang pertama adalah bilangan yang belakang, maka kita bebas untuk menentukan bilangan berapa saja di situ. Misalkan di sini kita contohkan bilangannya adalah 50. Maka untuk mencari bilangan yang selanjutnya atau yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan antara 200 dengan 50. Ketemu hasilnya adalah 250. Bagaimana, sudah paham ya? Selanjutnya mari kita selesaikan bersama-sama soal-soal latihan berikut. Soal pertama, 5420 dikurangi titik-titik-titik sama dengan 3310. Karena yang diketahui adalah bilangan yang pertama atau yang depan, maka caranya adalah dikurangkan. 5420 dikurangi 3310. Ketemu hasilnya 2110. Soal kedua, 7800 dikurangi titik-titik-titik sama dengan 2435. Caranya sama, yaitu dikurangi 7800 dikurangi 2435. Ketemu hasilnya adalah 5365. Selanjutnya, titik-titik-titik dikurangi 2100 sama dengan 3310.
Caranya kalau ini berbeda, yaitu dijumlahkan antara 2100 dengan 3310. Ketemu hasilnya 5410. Soal keempat, titik-titik-titik dikurangi 175, hasilnya adalah 6235. Caranya sama dengan nomor 3, yaitu dijumlahkan 6235 ditambah dengan 175, ketemu hasilnya 6410. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini: 1. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. 2. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya yaitu: untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum.